Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita kembali dalam rutinan majelis kita, yang insyaallah apabila pada malam-malam sebelumnya kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nilainya 1, maka ketika dibaca salawat dan zikir serta amaliyah-amaliyah yang lain, maka pahalanya akan berlipat-lipat ganda yang kita lakukan di malam bulan suci Ramadan insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan ke haribaan baginda kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penyebab, menjadi wasilah saat ini kita dapat menikmati indahnya iman, Islam dan ilmu pengetahuan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk bulan Ramadan mungkin kita ada pertemuan sekitar 3 atau 4 kali itu kita tidak membaca atau melanjutkan kitab kita, ya. Tapi nanti terakhir pas minggu ketiga insyaallah kita selesaikan kitab kita, karena saudara kita Rizky, ketua Al-Istiqomah nih pada Ramadan ya, Syawal insyaallah beliau berangkat ke Jawa untuk pesantren. Nah, kawan kita, abang kita Rizky. Nah, jadi nanti beliau ini ngaji dari awal sampai akhir, mudah-mudahan nanti kita khatamkan ya, menjelang Idul Fitri kita khatamkan. Tapi untuk beberapa hari ini, untuk beberapa kali pertemuan ini kita tausiah tentang bulan suci Ramadan insyaallah. Nah, insyaallah minggu depan kita baca kitab seperti biasa ya. Alhamdulillah, sekali lagi kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan umur kita, mempertemukan kita sehingga kita berada di bulan yang mulia, berada di bulan yang suci, berada di bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Sebelum kita lanjutkan tausiah malam hari ini, sebagaimana yang telah lalu saya sampaikan bahwa bulan Ramadan ini Allah lagi mengobral pahala yang sebesar-besarnya. Wa futihat abwabul jannah, kata Rasulullah SAW. Allah buka pintu sorga pada bulan Ramadan ini selebar-lebarnya untuk umat atau hamba Allah yang beriman. Tapi pintu itu tidak bisa kita masuki kalau kita tidak melakukan apa-apa. Pintu sudah dibuka, tapi kita tidak berusaha berjalan untuk menuju pintu itu, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, beda dengan malam-malam atau hari-hari di bulan-bulan yang lain, bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya maghfirah, ampunan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Jadi kita harus memanfaatkan malam ataupun siangnya untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Nah, di awal pertemuan kita kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah kisah yang penuh hikmah. Nanti ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Jadi di zaman raja yang bernama Iskandar Dzulkarnain. Nah, raja yang bernama Iskandar Dzulkarnain ini raja yang luar biasa kekuatannya, luar biasa kekuasaannya yang terkenal ya. Nah, raja ini memerintahkan kepada pasukannya
untuk berjalan di malam hari. Perjalanan itu melewati sebuah sungai, ya. Perjalanan itu melalui sebuah sungai. Pesan daripada Raja Iskandar Zulkarnain kepada prajuritnya itu ada 3 orang. Dipesankan yang 3 itu, nanti kalau kamu sampai menyeberang sungai, kata Raja Iskandar Zulkarnain, kalau ada tepijak di sungai itu, apakah bendanya, ambil sebanyak-banyaknya. Pokoknya pesannya ambil begitu, bukan sebanyak-banyaknya tapi ambil, kata Iskandar Zulkarnain. Yalah, itu prajurit jalan malam itu, jalan, akhirnya sampai ke sungai. Satu orang prajurit yang pertama ada mijak sesuatu di sungai itu, tapi dia tidak mempedulikan. Malas lah aku ngambil, gitulah bahasa gitu ya. Biarlah, diabaikannya. Dari diambilnya yang kepijak tadi. Tiba lagi lewat prajurit yang kedua, terpijak sesuatu di sungai itu, diambil, tapi tidak mengambil sebanyak-banyaknya, ngambilnya ya secukupnya, sedikit lah begitu bahasanya. Ya ambil, sudah pergi. Datang lagi yang ketiga, melewati sungai, dia ambil yang terpijak di kakinya tadi sebanyak-banyaknya. Akhirnya besok pagi mengadakan pertemuan dengan Raja Iskandar Zulkarnain. Itu prajurit yang bertiga tadi menghadap kepada Raja Iskandar Zulkarnain. Ketika menghadap, ditanya satu-satu, kau tadi malam, prajurit yang pertama yang tak ada mengambil apa-apa itu, kau tadi malam ngambil apa? Tidak ada, wahai raja. Kemudian yang kedua, kamu ngambil apa? Ada mengambil sesuatu, tetapi tidak banyak, secukupnya. Ada lagi yang ketiga, dia mengambil sesuatu tapi banyak, sebanyak-banyaknya. Barangnya belum dibuka, karena tidak boleh dibuka sebelum nanti menghadap kepada Raja Iskandar Zulkarnain. Sekali dibuka, isi barang tersebut rupanya intan berlian. Kan menyeberangi sungai, ternyata yang dipijaknya tadi intan berlian. Yang pertama nyesal senyesal-nyesalnya dia, ngapalah aku tadi tak ada ngambil. Itu kan. Yang kedua senang, cuman ada penyesalan sedikit, ngapalah aku tak ada ngambil banyak-banyak tadi malam, cuman sedikit cuman. Yang terakhir itu senangnya bukan main. Kenapa? Dia mendapatkan banyak intan berlian. Nah, ini cerita yang luar biasa. Apa hubungannya dengan Ramadan? Hubungannya dengan Ramadan, kita itu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini banyak sekali peluang-peluang kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang melewati Ramadan biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, puasalah, ya tak? Puasalah yang wajibnya, menahan lapar dan lain sebagainya. Tapi amaliyah-amaliyah seperti membaca Al-Quran ia tidak kerjakan, bersolawat kepada Rasulullah ia tidak kerjakan, kemudian berzikir kepada Allah dia tidak kerjakan. Ini sama saja dengan orang yang pertama tadi, ya. Dia melewati sungai tapi dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan atau apa yang diberi oleh Allah SWT peluang. Padahal kalau dia mau, bisa dia ngambil sebanyak-banyaknya. Ada yang kedua juga, dia ngambil sedikit, ya, baca Al-Quran seadanya, berzikir seadanya, bersolawat seadanya, maka dia akan mendapatkan imbalan seadanya juga. Tapi ada orang yang pintar, ada orang yang cerdas, dia melihat Ramadan ini ada peluang yang besar dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya ceritakan di hadapan tadi, maka dia memanfaatkan peluang itu. Dia totalitas di bulan Ramadan, dia cari semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar dia tunggu-tunggu, ya, walaupun dia berusaha nunggu sekali tidak dapat, ya, kita tidak tahu dapatnya kayak mana, ya, kalau orang dapat Lailatul Qadar, tapi dia berusaha, dimaksimalkan membaca Al-Quran, dimaksimalkan bersolawat, dimaksimalkan dia melakukan amaliyah-amaliyah yang itu bisa mengundang pahala yang berlimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada bulan
Ramadan. Nah, jadi saya ada orang ini cerita, bukan di tempat kita tapi orang kampung. Dia punya kebun. Kebunnya banyak. Kalau hari-hari biasa tuh panen dia tuh cukup lah. Ya. Tapi bulan Sya'ban, bulan Rajab dia mulai start apa? Start ngegas dia. Ngegas apa? Ngegas dia mencari banyak-banyak. Nah itu. Dia biasa panen 1 ton. Kalau bisa Sya'ban itu dia panen 2 ton. Rajab itu dia panen 2 ton. Untuk apa? Untuk supaya nanti Ramadan dia tak perlu panen lagi. Sudah banyak persediaan dia untuk makan, untuk nafkah dan lain sebagainya. Pas waktu Ramadan dia tinggal ibadah aja lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang nampak himmahnya ketika dia hendak mendapatkan peluang-peluang yang dijanjikan oleh Allah, yang mana Allah mengobral pahala-pahala di bulan Ramadan. Nah, luar biasanya begitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan nih kita yang hadir, walaupun kita tidak semaksimal mungkin, tapi masih ada kesempatan beberapa hari lagi. Ya, kita perbanyak, kita habiskan bulan Ramadan ini. Kalau kerja kita biasanya di hari-hari atau di bulan-bulan yang lain, kerja kita 70% kita mencari dunia, 20%-nya untuk akhirat. Di bulan Ramadan balik 70% kita mencari akhirat, 20% kita mencari dunia. Ini orang yang berakal dan akan paham seperti yang diceritakan daripada cerita Raja Iskandar Zulkarnain tadi. Orang yang ketiga, dia mengambil sebanyak-banyaknya karena perintah itu, ya anggap aja lah perintah Iskandar Zulkarnain itu kita tidak tahu, orang tadi tidak tahu, tapi dia yakin bahwa pasti di balik perintah itu ada hikmah dan keutamaan yang luar biasa. Allah perintahkan berpuasa di bulan Ramadan, kita tidak tahu berapa ganjaran pahala puasanya, tapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mencari dan mengambil manfaat atau peluang-peluang itu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, untuk memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan puasa dia jarang nongkrong, yang biasanya nongkrong sampai 3 jam, ini bulan puasa stop, tak ada lagi nongkrong sampai 3 jam. Yang biasanya bulan puasa ngomong ngalur ngidur sampai bertengah-tengah malam sampai jam 3 subuh, tak ada lagi. Dari dia habis zuhur, habis isya dia baca Quran, atau dia mutalaah kitab, atau dia berzikir, atau dia bersolawat sampai tiba waktu sahur. Dia ganti kebiasaannya untuk dunia, dia ganti untuk akhirat. Insya Allah mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita dijadikan hamba Allah yang mendapatkan peluang-peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada waktu ke depan, kita habiskan waktu bulan Ramadan ini 70% kita habiskan untuk akhirat. Insya Allah. Mungkin itu saja sekedar motivasi untuk kita beribadah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan mendapatkan keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan, insya Allah.